Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan halo untuk semua sahabat kisah horor 8 dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah horor yang menegangkan dan menakutkan, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga bisa menghibur kalian semua. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran Jawa, Sumarno memulai sebuah usaha yang ia impikan sejak lama, sebuah toko bahan bangunan. Bagi Sumarno, toko ini bukan hanya sekadar tempat untuk berjualan, tetapi juga harapan untuk mengubah nasib dan menggapai kehidupan yang lebih baik. Setelah bertahun-tahun bekerja keras sebagai pekerja serabutan, akhirnya ia bisa menabung dan membeli lahan untuk membuka usaha sendiri. Dengan tekad dan semangat juang yang tinggi, ia membuka toko bahan bangunan pertama di kota tersebut. Awalnya, Sumarno merasa optimis. Ia memilih lokasi yang cukup strategis, dekat dengan kawasan pembangunan perumahan yang sedang berkembang. Toko tersebut menawarkan berbagai macam bahan bangunan berkualitas, mulai dari semen, pasir, batu bata, hingga alat-alat konstruksi lainnya. Ia juga memberikan harga yang kompetitif, berharap bisa menarik perhatian para kontraktor, tukang, dan pembeli lainnya. Namun, harapan Sumarno mulai pudar setelah beberapa bulan beroperasi. Toko yang awalnya tampak menjanjikan mulai sepi dari pembeli. Setiap pagi, ia membuka toko dengan penuh semangat, menyiapkan segala perlengkapan, menyusun barang-barang dengan rapi, dan menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Terkadang, ia harus menghabiskan waktu berjam-jam di toko tanpa ada pembeli yang datang. Suasana sepi itu semakin menyiksa, terutama karena ia telah menginvestasikan hampir semua tabungannya untuk membuka toko ini. Pernah suatu hari, ada seorang kontraktor yang datang ke toko untuk membeli beberapa karung semen. Sumarno merasa sedikit lega, berharap itu menjadi awal dari perubahan. Namun, kontraktor itu hanya membeli sedikit dan berkata, "Saya biasanya membeli bahan dari toko yang lebih besar di kota sebelah. Harganya memang lebih murah dan ada diskon untuk pembelian dalam jumlah besar." Sumarno mencoba untuk menjelaskan bahwa toko mereka juga menawarkan harga yang kompetitif dan bahan berkualitas. Tetapi kontraktor itu hanya mengangguk dan pergi. Sejak saat itu, Sumarno mulai merasa kecewa dan putus asa. Ia mencoba berbagai cara untuk menarik pembeli, memberikan diskon, menawarkan paket harga, bahkan mencoba promosi dengan cara yang lebih agresif. Namun, tak ada yang berhasil. Toko Sumarno tetap sepi. Setiap malam sebelum tidur, ia merasa cemas, memikirkan hari-hari berikutnya. Pada malam yang sunyi, saat toko tutup dan tidak ada pembeli yang datang, Sumarno sering duduk di belakang meja kerjanya, memandang daftar pembelian dan penjualannya yang kosong. Apa yang salah dengan tokoku? Kenapa aku tidak bisa membuat orang datang? Pikirnya berulang kali. Ia merasa semua usaha yang ia lakukan sia-sia, dan rasa khawatir semakin menggerogoti hatinya. Bahkan, ia mulai berpikir untuk menutup toko dan mencari pekerjaan lain. Tetapi, hati kecilnya menolak untuk menyerah begitu saja. Suatu malam, saat Sumarno pulang lebih larut setelah menutup toko, ia bertemu dengan seorang pria tua yang duduk di sebuah bangku di pinggir jalan. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dan topi hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Sumarno yang merasa kelelahan dan cemas, tidak sengaja menyapa pria itu. "Malam, Pak. Kenapa duduk di sini sendirian?" tanya Sumarno, sedikit terkejut karena melihat pria tua itu begitu tenang di tengah malam yang sunyi. Pria itu mengangkat kepala dan menatap Sumarno dengan mata yang tajam dan penuh makna, meskipun wajahnya tampak tertutup oleh bayangan topi. "Toko kamu sepi ya?" kata pria itu dengan suara serak. Sumarno merasa aneh, tetapi ia mengangguk pelan.
Iya, Pak. Sudah beberapa bulan buka, tapi pembeli tak banyak datang. Saya sudah mencoba segalanya, tapi tetap saja toko ini sepi. Pria tua itu tersenyum tipis, senyum yang tampak penuh misteri. Aku bisa membantu kamu, katanya dengan suara yang dalam, hampir seperti bisikan angin malam. Tapi, kamu harus siap membayar harga yang harus kau bayar. Sumarno terkejut, merasa cemas, dan sedikit bingung. Apa maksud Anda, Pak? Tanyanya, mencoba menjaga jarak dengan pria itu. Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya memandang Sumarno dengan pandangan yang dalam, seolah bisa membaca isi hatinya. Semua orang yang ingin sukses di dunia ini harus membayar harga, kata pria itu perlahan. Kamu ingin toko kamu ramai, kan? Sumarno terdiam berpikir sejenak. Tentu saja, saya ingin toko ini laris dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Jawabnya dengan harapan yang besar. Pria tua itu tertawa kecil. Maka, ada cara untukmu. Semua yang kamu inginkan ada di depan mata. Tetapi harga yang harus kau bayar cukup mahal. Sumarno yang mulai merasa penasaran, bertanya lagi, apa harga itu, Pak? Pria itu mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik jubahnya dan meletakkannya di depan Sumarno. Di dalam kantong itu, ada sebuah batu hitam yang mengkilap dan selembar kain merah yang tampak antik. Ini yang kamu butuhkan, kata pria itu. Gunakan kain ini di malam hari, saat toko sudah tutup. Letakkan batu ini di sudut toko dan berdoalah. Setelah itu, toko kamu akan penuh dengan pembeli. Semua orang akan datang membeli barang dari toko ini. Sumarno merasa aneh, namun rasa putus asa yang mendalam membuatnya merasa tidak ada salahnya mencoba. Apa yang harus saya lakukan setelah itu? Tanya Sumarno. Berdoalah dengan sepenuh hati, dengan rasa tulus, jawab pria tua itu dengan suara yang menggetarkan. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Jika kamu ingin toko ini laris, kamu harus memberikan sesuatu yang sangat berharga bagimu. Sumarno merasa gelisah, tetapi ia terlalu terdesak untuk tidak mencoba. Apa yang harus saya berikan? Tanyanya, walaupun ia mulai merasa ragu. Pria itu hanya tersenyum lebar, senyum yang penuh rahasia. Itu adalah pilihanmu, kamu akan tahu nanti. Dengan kebingungan yang melanda, Sumarno menerima kantong itu dan mengangguk pelan. Baiklah, saya akan melakukannya, katanya, meski hatinya masih penuh keraguan. Sumarno berjalan pulang menuju rumah dengan perasaan campur aduk. Batu hitam dan kain merah yang diberikan oleh pria tua itu masih terpegang erat di tangannya. Ia merasa ragu, tetapi di sisi lain, ia juga merasa ada harapan baru yang muncul. Apa yang akan aku lakukan? Ini benar-benar aneh, pikirnya. Namun rasa putus asa lebih kuat dari keraguan yang menguasainya. Ia tahu jika ia tidak melakukan sesuatu, toko ini akan terus sepi dan akhirnya bangkrut. Dan itu berarti hidupnya akan semakin sulit. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarganya, Sumarno memutuskan untuk mencoba ritual yang disebutkan pria tua itu. Ia memeriksa toko satu kali lagi, semua barang sudah terorganisir dengan rapi, lampu telah dimatikan dan toko sudah dalam keadaan tutup. Ia menatap batu hitam yang masih ada di tangannya, dengan kilauan samar yang tampak dari dalam gelap. Batu itu terasa berat di tangannya, seolah mengandung sebuah kekuatan yang tak bisa ia pahami. Sumarno melangkah ke sudut toko yang paling jauh. Ia membuka kantong kecil itu dan mengeluarkan kain merah. Dengan hati yang berdebar, ia menyebarkan kain itu di sudut toko sesuai petunjuk pria tua tersebut. Kemudian, ia meletakkan batu hitam di atas kain itu. Suasana sekitar terasa begitu hening. Hanya suara desiran angin yang terdengar di luar toko. Sumarno berdiri di sana, terdiam sejenak, menatap batu itu dan kain merah yang terhampar di lantai. Berdoalah dengan sepenuh hati. Ingatnya akan kata-kata pria tua itu. Sumarno menutup matanya dan mulai berdoa, meskipun ia tidak yakin akan kekuatan dari apa yang sedang ia lakukan. Ya Tuhan, bantu aku. Aku hanya ingin toko ini berhasil. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Jika ini memang jalanku, beri aku tanda. Doanya penuh dengan harapan dan ketakutan yang bercampur. Ia mengulangi doa itu beberapa kali, semakin lama semakin khusyuk,
Hingga akhirnya ia merasa lelah dan membuka matanya. Tidak ada yang berubah, hanya keheningan yang terus mengisi udara. Mungkin ini hanya kebetulan, pikirnya. Aku harus tidur dan melupakan semuanya. Dengan rasa gelisah, Sumarno membereskan kain merah dan batu itu, menyimpannya kembali di tempat yang tersembunyi. Ia berjalan kembali ke rumah, mencoba tidur meskipun pikirannya masih terjaga. Malam itu tidurnya penuh dengan mimpi buruk. Ia melihat bayangan-bayangan gelap yang mengejarnya, dan dalam mimpinya, toko yang ia miliki tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan hanya kehampaan dan kegelapan. Keesokan harinya, Sumarno terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa lelah dan bingung, tetapi sesuatu dalam dirinya memberitahu bahwa hari ini akan berbeda. Ia memutuskan untuk pergi ke toko lebih cepat dari biasanya, berharap untuk melihat apakah ada perubahan, meskipun dalam hatinya ia merasa skeptis. Setelah tiba di toko, Sumarno membuka pintu dan melihat sesuatu yang membuat matanya terbeliak. Toko itu, yang selalu sepi di pagi hari, tiba-tiba penuh dengan pembeli. Ada beberapa tukang yang sedang memilih batu bata, beberapa pembeli yang sedang memilih cat dan semen, bahkan beberapa kendaraan pengangkut material mulai terlihat di depan toko. Apakah ini nyata? Gumam Sumarno, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia berjalan cepat menuju ruang depan toko dan bertanya kepada seorang pembeli. "Pak, Anda membeli apa?" tanya Sumarno dengan ragu. Pembeli itu menoleh dan tersenyum. "Saya sedang mencari semen, Pak. Toko Anda baru buka ya? Saya sering lewat sini, tapi baru kali ini ada banyak orang yang membeli." Sumarno merasa lega, namun tetap bingung. "Iya, baru buka. Terima kasih sudah mampir." Hari itu berjalan sangat cepat dan Sumarno merasa seperti sedang dalam mimpi. Toko terus dipenuhi pembeli dan keuntungan yang ia peroleh meningkat pesat. Toko yang tadinya sepi kini menjadi pusat perbelanjaan yang ramai, seperti yang selalu ia impikan. Namun meskipun toko itu berjalan lancar, ada rasa tidak nyaman yang menyelubungi hati Sumarno. Ada sesuatu yang terasa aneh. Ia merasa ada kekuatan yang tidak terlihat sedang mengendalikan semuanya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberuntungan. Suasana sekitarnya yang tadinya biasa, kini terasa penuh dengan ketegangan yang tak terjelaskan. Beberapa hari berlalu, dan Sumarno mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Pembeli terus berdatangan, tidak hanya dari sekitar kota, tetapi juga dari kota-kota tetangga. Keuntungannya meningkat pesat. Bahkan beberapa kontraktor besar mulai membeli barang dalam jumlah banyak. Semua orang berbicara tentang betapa hebatnya toko Sumarno, dan tak ada yang tahu persis mengapa toko itu bisa begitu ramai. Namun di balik semua itu, Sumarno mulai merasa ada yang aneh. Tidurnya semakin terganggu, dan ia sering terbangun di malam hari dengan perasaan cemas yang mendalam. Pada suatu malam, ia terbangun dengan rasa gelisah, merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika ia menoleh ke samping, ia melihat bayangan hitam melintas di dinding toko yang sepi. Sumarno segera berlari keluar dan memeriksa toko, namun tak ada apa-apa. Ia hanya bisa merasakan udara yang dingin dan berat, seolah-olah ada kekuatan yang menguasai toko itu. Rasa ketakutan semakin mencekam, tetapi ia menepisnya dan berusaha berpikir rasional. Namun, semakin lama ia merenung, semakin jelas bagi Sumarno bahwa ia telah terjebak dalam sebuah permainan yang lebih besar. Sebuah permainan yang melibatkan kekuatan yang tidak dapat ia pahami. Ia mulai merasa cemas tentang harga yang harus dibayar untuk semua keberhasilan ini. Sumarno terbangun pagi itu dengan perasaan yang campur aduk. Kejadian yang dialaminya malam sebelumnya terasa seperti sebuah mimpi, dan ia masih sulit untuk mempercayai apa yang telah terjadi. Toko yang sepi itu kini dipenuhi oleh pembeli yang datang dari berbagai penjuru kota. Segalanya seolah berubah begitu cepat. Pada awalnya, ia merasa kebingungannya hanyalah dampak dari kelelahan dan stres. Namun, semakin lama ia merenung, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Sesuatu yang mungkin tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Meskipun perasaan itu mengganggu pikirannya, hari itu Sumarno memutuskan untuk berfokus pada pekerjaan. Keberhasilan yang ia alami membuatnya tak bisa berhenti tersenyum.
Pembeli datang, pembelian bertambah, dan keuntungan mengalir deras ke rekening toko. Semua itu tampak seperti berkah yang datang begitu cepat dan melimpah. Hari demi hari, pembeli yang datang semakin banyak. Sumarno merasa seolah-olah toko itu magnet bagi orang-orang yang membutuhkan bahan bangunan. Bahkan beberapa kontraktor besar yang sebelumnya hanya membeli dari toko-toko lain, kini mulai beralih ke tokonya. Ia merasa lega, karena usahanya mulai membuahkan hasil yang luar biasa. Namun, di balik itu semua, rasa cemasnya semakin menguat. Pada hari kelima setelah menggunakan batu hitam dan kain merah itu, Sumarno memutuskan untuk memeriksa kondisi tokonya di malam hari, saat toko sudah tutup. Ia ingin memastikan apakah apa yang ia rasakan sebelumnya hanya perasaan paranoid atau apakah ada yang benar-benar aneh dengan keadaan toko ini. Malam itu, seperti biasa, toko terlihat kosong. Sumarno berjalan menyusuri lorong gelap menuju ruang belakang, tempat ia biasa menyimpan barang-barang. Namun, sesampainya di sana, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udara di dalam toko terasa lebih berat, lebih dingin, seolah ada sesuatu yang menghalangi pernapasannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang datang dari dalam toko. Suara itu terdengar keras, seperti seseorang yang berjalan dengan langkah berat. Sumarno yang merasa gelisah, mencoba menenangkan diri dan berpikir rasional. Mungkin hanya suara angin, pikirnya. Namun, saat ia berbalik, ia melihat bayangan hitam yang bergerak dengan cepat melintasi ruangan. Sebelum ia sempat berteriak atau bertindak, bayangan itu menghilang. Samar-samar, Sumarno bisa melihat sosok pria tua yang telah memberinya batu hitam dan kain merah itu berdiri di sudut toko, memandangnya dengan tatapan yang tajam. "Kamu merasakannya, bukan?" Suara pria itu bergema di udara, seolah-olah datang dari mana saja, dan tidak ada tempat tertentu. Sumarno terkejut dan mundur beberapa langkah. "Apa yang Anda lakukan di sini?" Tanyanya dengan suara terbata-bata, merasakan ketegangan yang luar biasa. "Saya sudah makas melakukan apa yang Anda bilang, toko ini laris, dan semuanya berjalan lancar. Apalagi yang Anda inginkan?" Pria tua itu hanya tersenyum, senyum yang penuh misteri. "Kamu tahu apa yang harus kamu bayar, bukan?" Katanya dengan suara serak. Sumarno mencoba menahan perasaan takut yang mulai merayap ke dalam dirinya. "Saya sudah mengikuti semua petunjuk Anda. Toko ini ramai, semua berjalan lancar. Kenapa Anda datang lagi? Apa yang harus saya bayar?" Pria itu mendekat, langkahnya tenang dan penuh kekuatan yang aneh. "Keberhasilanmu datang dengan harga. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Sumarno. Apa yang kamu dapatkan harus ada yang dikorbankan." Sumarno mulai merasa bingung. "Tapi saya sudah memberikan segalanya yang saya bisa. Toko ini sudah sukses, saya sudah mengikuti perintah Anda." Pria itu tidak menjawab, hanya memandangnya dengan tatapan tajam, penuh makna. "Harga itu tidak selalu dalam bentuk uang atau barang, Sumarno. Beberapa harga lebih mahal dari yang bisa kamu bayangkan. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah memberikan bagian dari dirimu. Tidak ada yang bisa lari dari perjanjian ini." Dengan perasaan tertekan, Sumarno mundur dan berkata, "Saya tidak mengerti. Apa yang Anda inginkan dari saya?" Pria itu mendekat lebih jauh. Wajahnya semakin jelas terlihat. Senyumnya semakin lebar, penuh kebijaksanaan yang mengerikan. "Apa yang paling berharga bagimu? Apa yang tidak bisa kamu berikan, itulah yang akan aku ambil." Tiba-tiba, Sumarno merasakan keseimbangan tubuhnya goyah. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan-bayangan yang mengerikan. Bayangan keluarga, toko, dan hidup yang ia bangun dengan susah payah. Ia merasa seolah-olah berada di ujung jurang, dihadapkan pada pilihan yang sangat berat. "Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Saya sudah memberikan segalanya." Pria itu mengangguk perlahan. "Kamu masih belum mengerti, Sumarno. Semua yang kamu miliki, keluargamu, kebahagiaanmu, bahkan nyawamu, semua itu adalah harga yang harus kamu bayar." Sumarno terkejut mendengar kata-kata itu. "Apa yang Anda katakan? Tidak mungkin. Saya hanya ingin toko ini sukses. Saya tidak mau kehilangan semuanya." Pria itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Sumarno mendengarkan dengan seksama. "Keinginanmu adalah pemicu segalanya. Keberhasilanmu datang dengan harga yang tak terduga.
Ingatlah ini, Sumarno. Tidak ada yang datang tanpa pengorbanan. Saat pria tua itu menghilang begitu saja, Sumarno berdiri di sana dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia merasa terjebak dalam sebuah dunia yang ia tidak mengerti. Apakah itu semua hanya kebetulan? Ataukah ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan hidupnya? Ia tidak tahu jawaban pasti. Tetapi perasaan cemas yang menggerogoti hatinya tidak bisa ia hilangkan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Sumarno merasakan sebuah perubahan yang semakin jelas. Toko terus dipenuhi pembeli, tetapi ada sesuatu yang mulai mengganggunya. Suasana di dalam toko tidak lagi terasa seperti dulu, ramai, tetapi juga penuh dengan ketegangan. Pembeli yang datang seringkali tidak menunjukkan wajah yang ramah. Ada yang aneh dengan mereka, dan kadang-kadang Sumarno merasa mereka bukanlah orang biasa. Setiap malam ketika toko tutup, Sumarno merasakan kehadiran yang tidak tampak, seolah ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Keberhasilan yang datang dengan cepat kini berubah menjadi beban yang semakin berat. Sumarno merasa terperangkap, dan kesuksesan yang ia dapatkan kini terasa seperti kutukan yang mengikatnya. Toko yang penuh dengan pembeli dan keuntungan yang melimpah, kini juga dipenuhi oleh bayangan-bayangan gelap yang semakin mendekat. Sumarno mulai sadar bahwa keberhasilan yang ia raih datang dengan harga yang harus dibayar, bukan hanya dengan uang, tetapi dengan ketenangannya, kebahagiaannya, dan mungkin sesuatu yang lebih berharga. Seiring berjalannya waktu, toko Sumarno semakin ramai. Keuntungan yang ia peroleh melebihi apa yang pernah ia bayangkan. Setiap hari, ratusan orang datang membeli bahan bangunan dengan jumlah yang besar. Sumarno merasa hidupnya berubah drastis. Ia tidak lagi khawatir tentang penghasilan atau masa depan bisnisnya. Semua tampak berjalan sesuai keinginannya. Namun, semakin banyak ia merasakan kesuksesan ini, semakin banyak pula keanehan yang ia alami. Setiap malam saat toko tutup, Sumarno merasa ada sesuatu yang mengawasi. Toko yang semula sunyi kini terasa penuh dengan energi gelap yang mengendap. Ada malam-malam ketika Sumarno bangun dengan keringat dingin, mendengar langkah-langkah berat yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan hitam itu kerap muncul di sudut toko, hanya untuk menghilang saat ia mencoba mendekat. Pada malam ke-10 setelah ia menggunakan batu hitam dan kain merah, Sumarno merasakan ketegangan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggunya. Toko itu, yang semula tampak penuh dengan hidup, kini terasa seperti perangkap yang mengikatnya. Setiap sudut toko seakan dipenuhi dengan kekuatan yang tidak bisa ia kontrol. Suatu malam setelah toko tutup dan pelanggan terakhir pulang, Sumarno duduk di belakang meja kerjanya, merenung. Ia teringat kata-kata pria tua itu. Semua yang kamu miliki. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggiran Jawa, Sumarno memulai sebuah usaha yang ia impikan sejak lama, sebuah toko bahan bangunan. Bagi Sumarno, toko ini bukan hanya sekadar tempat untuk berjualan, tetapi juga harapan untuk mengubah nasib dan menggapai kehidupan yang lebih baik. Setelah bertahun-tahun bekerja keras sebagai pekerja serabutan, akhirnya ia bisa menabung dan membeli lahan untuk membuka usaha sendiri. Dengan tekad dan semangat juang yang tinggi, ia membuka toko bahan bangunan pertama di kota tersebut. Awalnya, Sumarno merasa optimis. Ia memilih lokasi yang cukup strategis, dekat dengan kawasan pembangunan perumahan yang sedang berkembang. Toko tersebut menawarkan berbagai macam bahan bangunan berkualitas, mulai dari semen, pasir, batu bata, hingga alat-alat konstruksi lainnya. Ia juga memberikan harga yang kompetitif, berharap bisa menarik perhatian para kontraktor, tukang, dan pembeli lainnya. Namun, harapan Sumarno mulai pudar setelah beberapa bulan beroperasi. Toko yang awalnya tampak menjanjikan mulai sepi dari pembeli. Setiap pagi, ia membuka toko dengan penuh semangat, menyiapkan segala perlengkapan, menyusun barang-barang dengan rapi, dan menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Terkadang, ia harus menghabiskan waktu berjam-jam di toko tanpa ada pembeli yang datang. Suasana sepi itu semakin menyiksa, terutama karena ia telah menginvestasikan hampir semua tabungannya untuk membuka toko ini. Pernah suatu hari, ada seorang kontraktor yang datang ke toko untuk membeli beberapa karung semen. Sumarno merasa sedikit lega, berharap itu menjadi awal dari perubahan. Namun,
Kontraktor itu hanya membeli sedikit dan berkata, "Saya biasanya membeli bahan dari toko yang lebih besar di kota sebelah. Harganya memang lebih murah dan ada diskon untuk pembelian dalam jumlah besar." Sumarno mencoba untuk menjelaskan bahwa toko mereka juga menawarkan harga yang kompetitif dan bahan berkualitas. Tetapi kontraktor itu hanya mengangguk dan pergi. Sejak saat itu, Sumarno mulai merasa kecewa dan putus asa. Ia mencoba berbagai cara untuk menarik pembeli, memberikan diskon, menawarkan paket harga, bahkan mencoba promosi dengan cara yang lebih agresif. Namun, tak ada yang berhasil. Toko Sumarno tetap sepi. Setiap malam sebelum tidur, ia merasa cemas, memikirkan hari-hari berikutnya. Pada malam yang sunyi, saat toko tutup dan tidak ada pembeli yang datang, Sumarno sering duduk di belakang meja kerjanya, memandang daftar pembelian dan penjualannya yang kosong. Apa yang salah dengan tokoku? Kenapa aku tidak bisa membuat orang datang? Pikirnya berulang kali. Ia merasa semua usaha yang ia lakukan sia-sia, dan rasa khawatir semakin menggerogoti hatinya. Bahkan, ia mulai berpikir untuk menutup toko dan mencari pekerjaan lain. Tetapi, hati kecilnya menolak untuk menyerah begitu saja. Suatu malam, saat Sumarno pulang lebih larut setelah menutup toko, ia bertemu dengan seorang pria tua yang duduk di sebuah bangku di pinggir jalan. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dan topi hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Sumarno yang merasa kelelahan dan cemas, tidak sengaja menyapa pria itu. "Malam, Pak. Kenapa duduk di sini sendirian?" tanya Sumarno, sedikit terkejut karena melihat pria tua itu begitu tenang di tengah malam yang sunyi. Pria itu mengangkat kepala dan menatap Sumarno dengan mata yang tajam dan penuh makna, meskipun wajahnya tampak tertutup oleh bayangan topi. "Toko kamu sepi ya?" kata pria itu dengan suara serak. Sumarno merasa aneh, tetapi ia mengangguk pelan. "Iya, Pak. Sudah beberapa bulan buka, tapi pembeli tak banyak datang. Saya sudah mencoba segalanya, tapi tetap saja toko ini sepi." Pria tua itu tersenyum tipis, senyum yang tampak penuh misteri. "Aku bisa membantu kamu," katanya dengan suara yang dalam, hampir seperti bisikan angin malam. "Tapi, kamu harus siap membayar harga yang harus kau bayar." Sumarno terkejut, merasa cemas, dan sedikit bingung. "Apa maksud Anda, Pak?" tanyanya, mencoba menjaga jarak dengan pria itu. Pria itu tidak menjawab langsung. Ia hanya memandang Sumarno dengan pandangan yang dalam, seolah bisa membaca isi hatinya. "Semua orang yang ingin sukses di dunia ini harus membayar harga," kata pria itu perlahan. "Kamu ingin toko kamu ramai, kan?" Sumarno terdiam berpikir sejenak. "Tentu saja, saya ingin toko ini laris dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya," jawabnya dengan harapan yang besar. Pria tua itu tertawa kecil. "Maka, ada cara untukmu. Semua yang kamu inginkan ada di depan mata, tetapi harga yang harus kau bayar cukup mahal." Sumarno yang mulai merasa penasaran, bertanya lagi, "Apa harga itu, Pak?" Pria itu mengeluarkan sebuah kantong kecil dari balik jubahnya dan meletakkannya di depan Sumarno. Di dalam kantong itu, ada sebuah batu hitam yang mengkilap dan selembar kain merah yang tampak antik. "Ini yang kamu butuhkan," kata pria itu. "Gunakan kain ini di malam hari, saat toko sudah tutup. Letakkan batu ini di sudut toko dan berdoalah. Setelah itu, toko kamu akan penuh dengan pembeli. Semua orang akan datang membeli barang dari toko ini." Sumarno merasa aneh, namun rasa putus asa yang mendalam membuatnya merasa tidak ada salahnya mencoba. "Apa yang harus saya lakukan setelah itu?" tanya Sumarno. "Berdoalah dengan sepenuh hati, dengan rasa tulus," jawab pria tua itu dengan suara yang menggetarkan. "Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar. Jika kamu ingin toko ini laris, kamu harus memberikan sesuatu yang sangat berharga bagimu." Sumarno merasa gelisah, tetapi ia terlalu terdesak untuk tidak mencoba. "Apa yang harus saya berikan?" tanyanya, walaupun ia mulai merasa ragu. Pria itu hanya tersenyum lebar, senyum yang penuh rahasia. "Itu adalah pilihanmu. Kamu akan tahu nanti." Dengan kebingungan yang melanda, Sumarno menerima kantong itu dan mengangguk pelan. "Baiklah, saya akan melakukannya," katanya, meski hatinya masih penuh keraguan.
Sumarno berjalan pulang menuju rumah dengan perasaan campur aduk. Batu hitam dan kain merah yang diberikan oleh pria tua itu masih terpegang erat di tangannya. Ia merasa ragu, tetapi di sisi lain, ia juga merasa ada harapan baru yang muncul. Apa yang akan aku lakukan? Ini benar-benar aneh, pikirnya. Namun rasa putus asa lebih kuat dari keraguan yang menguasainya. Ia tahu jika ia tidak melakukan sesuatu, toko ini akan terus sepi dan akhirnya bangkrut. Dan itu berarti hidupnya akan semakin sulit. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarganya, Sumarno memutuskan untuk mencoba ritual yang disebutkan pria tua itu. Ia memeriksa toko satu kali lagi, semua barang sudah terorganisir dengan rapi, lampu telah dimatikan dan toko sudah dalam keadaan tutup. Ia menatap batu hitam yang masih ada di tangannya, dengan kilauan samar yang tampak dari dalam gelap. Batu itu terasa berat di tangannya, seolah mengandung sebuah kekuatan yang tak bisa ia pahami. Sumarno melangkah ke sudut toko yang paling jauh. Ia membuka kantong kecil itu dan mengeluarkan kain merah. Dengan hati yang berdebar, ia menyebarkan kain itu di sudut toko sesuai petunjuk pria tua tersebut. Kemudian, ia meletakkan batu hitam di atas kain itu. Suasana sekitar terasa begitu hening. Hanya suara desiran angin yang terdengar di luar toko. Sumarno berdiri di sana, terdiam sejenak, menatap batu itu dan kain merah yang terhampar di lantai. Berdoalah dengan sepenuh hati. Ingatnya akan kata-kata pria tua itu. Sumarno menutup matanya dan mulai berdoa, meskipun ia tidak yakin akan kekuatan dari apa yang sedang ia lakukan. Ya Tuhan, bantu aku. Aku hanya ingin toko ini berhasil. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Jika ini memang jalanku, beri aku tanda. Doanya penuh dengan harapan dan ketakutan yang bercampur. Ia mengulangi doa itu beberapa kali, semakin lama semakin khusyuk, hingga akhirnya ia merasa lelah dan membuka matanya. Tidak ada yang berubah, hanya keheningan yang terus mengisi udara. Mungkin ini hanya kebetulan, pikirnya. Aku harus tidur dan melupakan semuanya. Dengan rasa gelisah, Sumarno membereskan kain merah dan batu itu, menyimpannya kembali di tempat yang tersembunyi. Ia berjalan kembali ke rumah, mencoba tidur meskipun pikirannya masih terjaga. Malam itu tidurnya penuh dengan mimpi buruk. Ia melihat bayangan-bayangan gelap yang mengejarnya, dan dalam mimpinya, toko yang ia miliki tiba-tiba menghilang begitu saja, meninggalkan hanya kehampaan dan kegelapan. Keesokan harinya, Sumarno terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa lelah dan bingung, tetapi sesuatu dalam dirinya memberitahu bahwa hari ini akan berbeda. Ia memutuskan untuk pergi ke toko lebih cepat dari biasanya, berharap untuk melihat apakah ada perubahan, meskipun dalam hatinya ia merasa skeptis. Setelah tiba di toko, Sumarno membuka pintu dan melihat sesuatu yang membuat matanya terbeliak. Toko itu, yang selalu sepi di pagi hari, tiba-tiba penuh dengan pembeli. Ada beberapa tukang yang sedang memilih batu bata, beberapa pembeli yang sedang memilih cat dan semen, bahkan beberapa kendaraan pengangkut material mulai terlihat di depan toko. Apakah ini nyata? Gumam Sumarno, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia berjalan cepat menuju ruang depan toko dan bertanya kepada seorang pembeli. "Pak, Anda membeli apa?" tanya Sumarno dengan ragu. Pembeli itu menoleh dan tersenyum. "Saya sedang mencari semen, Pak. Toko Anda baru buka ya? Saya sering lewat sini, tapi baru kali ini ada banyak orang yang membeli." Sumarno merasa lega, namun tetap bingung. "Iya, baru buka. Terima kasih sudah mampir." Hari itu berjalan sangat cepat dan Sumarno merasa seperti sedang dalam mimpi. Toko terus dipenuhi pembeli dan keuntungan yang ia peroleh meningkat pesat. Toko yang tadinya sepi kini menjadi pusat perbelanjaan yang ramai, seperti yang selalu ia impikan. Namun meskipun toko itu berjalan lancar, ada rasa tidak nyaman yang menyelubungi hati Sumarno. Ada sesuatu yang terasa aneh. Ia merasa ada kekuatan yang tidak terlihat sedang mengendalikan semuanya, sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberuntungan. Suasana sekitarnya yang tadinya biasa, kini terasa penuh dengan ketegangan yang tak terjelaskan. Beberapa hari berlalu, dan Sumarno mulai merasakan perubahan yang lebih nyata.
Pembeli terus berdatangan, tidak hanya dari sekitar kota, tetapi juga dari kota-kota tetangga. Keuntungannya meningkat pesat. Bahkan beberapa kontraktor besar mulai membeli barang dalam jumlah banyak. Semua orang berbicara tentang betapa hebatnya toko Sumarno, dan tak ada yang tahu persis mengapa toko itu bisa begitu ramai. Namun di balik semua itu, Sumarno mulai merasa ada yang aneh. Tidurnya semakin terganggu, dan ia sering terbangun di malam hari dengan perasaan cemas yang mendalam. Pada suatu malam, ia terbangun dengan rasa gelisah, merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika ia menoleh ke samping, ia melihat bayangan hitam melintas di dinding toko yang sepi. Sumarno segera berlari keluar dan memeriksa toko, namun tak ada apa-apa. Ia hanya bisa merasakan udara yang dingin dan berat, seolah-olah ada kekuatan yang menguasai toko itu. Rasa ketakutan semakin mencekam, tetapi ia menepisnya dan berusaha berpikir rasional. Namun, semakin lama ia merenung, semakin jelas bagi Sumarno bahwa ia telah terjebak dalam sebuah permainan yang lebih besar. Sebuah permainan yang melibatkan kekuatan yang tidak dapat ia pahami. Ia mulai merasa cemas tentang harga yang harus dibayar untuk semua keberhasilan ini. Sumarno terbangun pagi itu dengan perasaan yang campur aduk. Kejadian yang dialaminya malam sebelumnya terasa seperti sebuah mimpi, dan ia masih sulit untuk mempercayai apa yang telah terjadi. Toko yang sepi itu kini dipenuhi oleh pembeli yang datang dari berbagai penjuru kota. Segalanya seolah berubah begitu cepat. Pada awalnya, ia merasa kebingungannya hanyalah dampak dari kelelahan dan stres. Namun, semakin lama ia merenung, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Sesuatu yang mungkin tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Meskipun perasaan itu mengganggu pikirannya, hari itu Sumarno memutuskan untuk berfokus pada pekerjaan. Keberhasilan yang ia alami membuatnya tak bisa berhenti tersenyum. Pembeli datang, pembelian bertambah, dan keuntungan mengalir deras ke rekening toko. Semua itu tampak seperti berkah yang datang begitu cepat dan melimpah. Hari demi hari, pembeli yang datang semakin banyak. Sumarno merasa seolah-olah toko itu magnet bagi orang-orang yang membutuhkan bahan bangunan. Bahkan beberapa kontraktor besar yang sebelumnya hanya membeli dari toko-toko lain, kini mulai beralih ke tokonya. Ia merasa lega, karena usahanya mulai membuahkan hasil yang luar biasa. Namun, di balik itu semua, rasa cemasnya semakin menguat. Pada hari kelima setelah menggunakan batu hitam dan kain merah itu, Sumarno memutuskan untuk memeriksa kondisi tokonya di malam hari. Saat toko sudah tutup, ia ingin memastikan apakah apa yang ia rasakan sebelumnya hanya perasaan paranoid atau apakah ada yang benar-benar aneh dengan keadaan toko ini. Malam itu, seperti biasa, toko terlihat kosong. Sumarno berjalan menyusuri lorong gelap menuju ruang belakang, tempat ia biasa menyimpan barang-barang. Namun, sesampainya di sana, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udara di dalam toko terasa lebih berat, lebih dingin, seolah ada sesuatu yang menghalangi pernapasannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang datang dari dalam toko. Suara itu terdengar keras, seperti seseorang yang berjalan dengan langkah berat. Sumarno yang merasa gelisah, mencoba menenangkan diri dan berpikir rasional. Mungkin hanya suara angin, pikirnya. Namun, saat ia berbalik, ia melihat bayangan hitam yang bergerak dengan cepat melintasi ruangan. Sebelum ia sempat berteriak atau bertindak, bayangan itu menghilang. Samar-samar, Sumarno bisa melihat sosok pria tua yang telah memberinya batu hitam dan kain merah itu berdiri di sudut toko, memandangnya dengan tatapan yang tajam. "Kamu merasakannya, bukan?" Suara pria itu bergema di udara, seolah-olah datang dari mana saja, dan tidak ada tempat tertentu. Sumarno terkejut dan mundur beberapa langkah. "Apa yang Anda lakukan di sini?" Tanyanya dengan suara terbata-bata, merasakan ketegangan yang luar biasa. "Saya sudah makas melakukan apa yang Anda bilang, toko ini laris, dan semuanya berjalan lancar. Apalagi yang Anda inginkan?" Pria tua itu hanya tersenyum, senyum yang penuh misteri. "Kamu tahu apa yang harus kamu bayar, bukan?" Katanya dengan suara serak. Sumarno mencoba menahan perasaan takut yang mulai merayap ke dalam dirinya. "Saya sudah mengikuti semua petunjuk Anda. Toko ini ramai, semua berjalan lancar. Kenapa Anda datang lagi?
Apa yang harus saya bayar? Pria itu mendekat, langkahnya tenang dan penuh kekuatan yang aneh. Keberhasilanmu datang dengan harga. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Sumarno. Apa yang kamu dapatkan harus ada yang dikorbankan. Sumarno mulai merasa bingung. Tapi saya sudah memberikan segalanya yang saya bisa. Toko ini sudah sukses, saya sudah mengikuti perintah Anda. Pria itu tidak menjawab, hanya memandangnya dengan tatapan tajam, penuh makna. Harga itu tidak selalu dalam bentuk uang atau barang, Sumarno. Beberapa harga lebih mahal dari yang bisa kamu bayangkan. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah memberikan bagian dari dirimu. Tidak ada yang bisa lari dari perjanjian ini. Dengan perasaan tertekan, Sumarno mundur dan berkata, "Saya tidak mengerti. Apa yang Anda inginkan dari saya?" Pria itu mendekat lebih jauh. Wajahnya semakin jelas terlihat. Senyumnya semakin lebar, penuh kebijaksanaan yang mengerikan. "Apa yang paling berharga bagimu? Apa yang tidak bisa kamu berikan, itulah yang akan aku ambil." Tiba-tiba, Sumarno merasakan keseimbangan tubuhnya goyah. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan-bayangan yang mengerikan. Bayangan keluarga, toko, dan hidup yang ia bangun dengan susah payah. Ia merasa seolah-olah berada di ujung jurang, dihadapkan pada pilihan yang sangat berat. "Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Saya sudah memberikan segalanya." Pria itu mengangguk perlahan. "Kamu masih belum mengerti, Sumarno. Semua yang kamu miliki, keluargamu, kebahagiaanmu, bahkan nyawamu, semua itu adalah harga yang harus kamu bayar." Sumarno terkejut mendengar kata-kata itu. "Apa yang Anda katakan? Tidak mungkin. Saya hanya ingin toko ini sukses. Saya tidak mau kehilangan semuanya." Pria itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Sumarno mendengarkan dengan seksama. "Keinginanmu adalah pemicu segalanya. Keberhasilanmu datang dengan harga yang tak terduga. Ingatlah ini, Sumarno. Tidak ada yang datang tanpa pengorbanan." Saat pria tua itu menghilang begitu saja, Sumarno berdiri di sana dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia merasa terjebak dalam sebuah dunia yang ia tidak mengerti. Apakah itu semua hanya kebetulan? Ataukah ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan hidupnya? Ia tidak tahu jawaban pasti. Tetapi perasaan cemas yang menggerogoti hatinya tidak bisa ia hilangkan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Sumarno merasakan sebuah perubahan yang semakin jelas. Toko terus dipenuhi pembeli, tetapi ada sesuatu yang mulai mengganggunya. Suasana di dalam toko tidak lagi terasa seperti dulu, ramai, tetapi juga penuh dengan ketegangan. Pembeli yang datang seringkali tidak menunjukkan wajah yang ramah. Ada yang aneh dengan mereka, dan kadang-kadang Sumarno merasa mereka bukanlah orang biasa. Setiap malam ketika toko tutup, Sumarno merasakan kehadiran yang tidak tampak, seolah ada yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Keberhasilan yang datang dengan cepat kini berubah menjadi beban yang semakin berat. Sumarno merasa terperangkap, dan kesuksesan yang ia dapatkan kini terasa seperti kutukan yang mengikatnya. Toko yang penuh dengan pembeli dan keuntungan yang melimpah, kini juga dipenuhi oleh bayangan-bayangan gelap yang semakin mendekat. Sumarno mulai sadar bahwa keberhasilan yang ia raih datang dengan harga yang harus dibayar, bukan hanya dengan uang, tetapi dengan ketenangannya, kebahagiaannya, dan mungkin sesuatu yang lebih berharga. Seiring berjalannya waktu, toko Sumarno semakin ramai. Keuntungan yang ia peroleh melebihi apa yang pernah ia bayangkan. Setiap hari, ratusan orang datang membeli bahan bangunan dengan jumlah yang besar. Sumarno merasa hidupnya berubah drastis. Ia tidak lagi khawatir tentang penghasilan atau masa depan bisnisnya. Semua tampak berjalan sesuai keinginannya. Namun, semakin banyak ia merasakan kesuksesan ini, semakin banyak pula keanehan yang ia alami. Setiap malam saat toko tutup, Sumarno merasa ada sesuatu yang mengawasi. Toko yang semula sunyi kini terasa penuh dengan energi gelap yang mengendap. Ada malam-malam ketika Sumarno bangun dengan keringat dingin, mendengar langkah-langkah berat yang tidak bisa dijelaskan. Bayangan hitam itu kerap muncul di sudut toko, hanya untuk menghilang saat ia mencoba mendekat. Pada malam ke-10 setelah ia menggunakan batu hitam dan kain merah, Sumarno merasakan ketegangan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggunya.
Toko itu, yang semula tampak penuh dengan hidup, kini terasa seperti perangkap yang mengikatnya. Setiap sudut toko seakan dipenuhi dengan kekuatan yang tidak bisa ia kontrol. Suatu malam setelah toko tutup dan pelanggan terakhir pulang, Sumarno duduk di belakang meja kerjanya, merenung. Ia teringat kata-kata pria tua itu. Semua yang kamu miliki, semua yang kamu cintai, akan ada harganya. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Sumarno merasa cemas. Apakah ia benar-benar siap membayar harga yang diminta oleh kekuatan tak kasat mata ini? Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar di luar toko, meskipun seharusnya tidak ada orang lagi di sana. Jantung Sumarno berdegup kencang. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju pintu belakang. Saat pintu dibuka, ia terkejut melihat sosok pria tua yang dulu menemuinya, berdiri di depan toko, menghadap ke arah yang gelap. Pria tua itu berbalik dan menatap Sumarno dengan tatapan tajam. "Kamu merasa ada yang tidak beres ya?" tanyanya. Suaranya serak dan penuh makna. Sumarno menelan ludah, tubuhnya bergetar. "Saya tidak tahu apa yang terjadi, Pak. Toko ini laris, tapi saya merasa ada yang aneh. Setiap malam saya mendengar suara, melihat bayangan-bayangan yang tidak bisa dijelaskan. Apakah ini akibat dari perjanjian yang saya buat?" Pria tua itu tersenyum dengan senyum yang lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Inilah harga yang harus kamu bayar. Keberhasilan datang dengan imbalan yang berat. Tidak ada yang bisa mendapatkan keberhasilan tanpa ada pengorbanan. Kamu ingin sukses, bukan? Lalu, apa yang kamu rela berikan untuk itu?" Sumarno merasa ketakutan yang luar biasa. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya bayar? Pria tua itu mendekat, langkahnya berat dan lambat. "Semua yang kamu cintai, keluarga, kehidupan yang kamu bangun, akan menjadi harga yang harus kamu bayar. Tidak ada yang bisa lari dari janji ini. Jika kamu tidak memberikan apa yang diminta, semua yang kamu miliki akan hancur." Sumarno merasa seakan dunia menggelap di sekitarnya. "Tidak, saya tidak bisa kehilangan mereka," kata Sumarno dengan suara tercekat. "Longka ini beri saya kesempatan untuk membatalkan ini. Saya akan berhenti menjalankan toko ini. Saya akan menyerahkan semuanya jika itu bisa mengembalikan keadaan." Pria itu menggelengkan kepala dengan perlahan. "Kamu tidak bisa mundur sekarang, Sumarno. Ini adalah jalan yang kamu pilih. Ketika kamu memutuskan untuk mendapatkan semuanya dengan cara cepat, kamu sudah terikat pada kekuatan yang jauh lebih besar darimu. Sekarang, kamu harus menebus harga yang telah ditetapkan." Sumarno merasa dunia berputar. Semua yang ia inginkan, semua kesuksesan yang ia raih ternyata datang dengan harga yang sangat tinggi. "Apa yang Anda inginkan dari saya?" tanya Sumarno dengan napas tersengal-sengal. Pria tua itu menatapnya dalam-dalam, seolah bisa melihat langsung ke dalam hatinya. "Aku ingin kamu memberikan jiwamu, Sumarno. Kamu harus memilih antara kesuksesan dan orang-orang yang kamu cintai. Itu adalah harga yang harus dibayar. Toko ini akan tetap laris, dan kekayaanmu akan terus mengalir. Tetapi semua itu akan mengorbankan apa yang paling berharga bagimu." Sumarno merasakan kengerian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia menatap pria itu, bingung dan ketakutan. "Saya tidak bisa memberikan mereka," katanya dengan suara lemah. Pria tua itu tersenyum puas. "Kamu tidak punya pilihan, Sumarno. Kesuksesan itu adalah pedang bermata dua. Kau ingin mendapatkan semuanya, tetapi pada akhirnya kau harus membayar harga yang sangat mahal." Dengan itu, pria tua itu menghilang, meninggalkan Sumarno dalam kebingungannya. Sumarno berdiri diam, merasakan kekosongan yang mendalam dalam hatinya. Semua yang ia bangun, semua yang ia kejar, kini terasa seperti bayangan yang tidak bisa ia pegang. Ia tahu, ia harus memilih antara keluarganya dan kesuksesan yang datang begitu mudah. Hari-hari berlalu, dan meskipun toko tetap ramai dengan pembeli, Sumarno mulai merasakan dampak dari perjanjian gelap yang telah ia buat. Ia merasa kehilangan keseimbangan dalam hidupnya. Setiap malam ia terbangun dengan mimpi buruk. Mimpi tentang keluarganya yang hilang, tentang dunia yang hancur, dan tentang bayangan hitam yang terus mengikutinya. Pada suatu malam ketika Sumarno pulang ke rumah setelah tutup toko, ia melihat istrinya.
Siti duduk di ruang tamu dengan wajah yang cemas. Anak-anak mereka yang biasanya riang, kini tampak murung dan diam. Sumarno merasa ada yang salah, dan saat ia duduk di samping Siti, ia bertanya, "Ada apa, Siti?" Siti menatapnya dengan tatapan yang penuh pertanyaan dan kekhawatiran. "Sumarno, ada yang aneh dengan kamu akhir-akhir ini. Kamu sering pulang terlambat dan kamu tidak pernah tampak bahagia lagi. Apa yang sebenarnya terjadi?" Sumarno menunduk, merasa semakin tertekan. Aku tidak tahu, Siti. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Toko ini, semua yang aku dapatkan, ternyata datang dengan harga yang terlalu tinggi. Siti memegang tangan Sumarno dengan lembut. "Apa yang kamu maksud dengan harga yang terlalu tinggi?" Sumarno menggigit bibirnya, menahan perasaan yang semakin membebani. "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Siti. Aku takut semuanya akan hancur. Semua yang kita miliki sekarang mungkin akan hilang begitu saja." Siti merasa bingung. Namun ia bisa merasakan ketakutan yang ada di dalam hati suaminya. "Sumarno, kita harus menghadapinya bersama. Jangan biarkan rasa takut itu menguasaimu." Namun meskipun ia mencoba menenangkan dirinya, Sumarno tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah ia mulai. Toko yang terus berkembang dengan cepat, kini menjadi sebuah kutukan yang mengancam hidupnya dan orang yang ia cintai. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir dengan pria tua itu, kehidupan Sumarno berjalan semakin aneh. Meskipun tokonya tetap laris dan keuntungan terus mengalir, perasaan ketegangan yang ia rasakan semakin kuat. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, didera mimpi buruk yang penuh dengan bayangan hitam yang mengelilinginya. Setiap sudut rumah dan toko yang dulu dikenal, kini terasa penuh dengan kehadiran yang tak terlihat. Pagi hari, saat ia membuka toko seperti biasa, semuanya tampak berjalan lancar. Pembeli datang dan pergi, pembelian bahan bangunan meningkat pesat, dan semua orang berbicara tentang betapa hebatnya toko Sumarno. Namun, ada perasaan kosong yang membebani dadanya. Toko yang dulu ia impikan kini justru menjadi sumber ketidaktenangannya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat berharga yang hilang, meskipun segala sesuatu di sekitarnya tampak sempurna. Pada suatu malam setelah toko tutup, Sumarno duduk termenung di ruang belakang tokonya. Ia memandang tumpukan uang yang baru saja dihitung, mengingatkan dirinya tentang berapa banyak keuntungan yang ia peroleh. Tapi di balik tumpukan uang itu, hatinya terasa hampa. Semua ini tidak berarti jika ia harus mengorbankan kebahagiaan dan orang-orang yang ia cintai. Malam itu, ketika Sumarno sedang berpikir tentang apa yang harus ia lakukan, ia mendengar suara langkah kaki di luar toko, tepat di depan pintu masuk. Langkah itu terdengar berat, seolah-olah seseorang berjalan dengan kekuatan yang luar biasa. Ia terkejut, tapi dengan hati yang ragu, ia membuka pintu depan, berharap itu hanya seorang pembeli yang terlambat. Namun, yang ia lihat bukan seorang pembeli, melainkan bayangan pria tua itu, berdiri di luar toko dalam kegelapan malam. Wajahnya tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Senyumnya yang terlihat di wajahnya tidak membawa kedamaian, melainkan ketegangan. "Kamu sudah merasa harga yang harus dibayar, Sumarno?" Suara pria tua itu menggetarkan udara malam. "Semua ini datang dengan harga yang sangat tinggi, dan kini saatnya untuk melunasi utangmu." Sumarno terkejut, merasa ketakutan yang semakin menyesakan. "Apa yang Anda inginkan dariku?" "Saya sudah melakukan semuanya, saya sudah memenuhi perjanjian. Mengapa saya merasa semakin tertekan?" Pria tua itu melangkah maju, dan dengan setiap langkahnya, Sumarno merasa udara semakin berat. "Semua yang kamu inginkan, semua yang kamu peroleh dengan begitu mudah, datang dengan harga yang tidak bisa kamu bayangkan. Kamu merasa bahagia karena toko ini laris, tapi kamu juga mulai merasa ada yang hilang, bukan? Itu adalah harga yang sedang kamu bayar." Sumarno merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. "Saya tidak ingin kehilangan apa yang paling berharga bagi saya. Keluargaku, hidupku, semuanya yang saya bangun. Apa yang saya harus lakukan? Kenapa ini terasa begitu mengerikan?" Pria tua itu berhenti sejenak, menatapnya dengan mata yang penuh misteri.
Keberhasilanmu datang dari perjanjian yang telah kamu buat, tetapi perjanjian itu juga menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar kekayaan dan kelarisan. Kamu harus menyerahkan bagian dari jiwamu, sesuatu yang sangat berharga bagi dirimu, Sumarno. Sesuatu yang tidak bisa kamu gantikan. Sumarno mundur beberapa langkah, merasa semakin bingung dan ketakutan. Tidak, saya tidak bisa kehilangan mereka. Saya tidak bisa kehilangan keluargaku. Pria tua itu mengangkat tangannya dan menatap Sumarno dengan tatapan yang penuh penekanan. Kamu sudah terikat pada kekuatan ini, Sumarno. Kamu tidak bisa mundur. Keberhasilanmu itu sudah datang dengan biaya yang sangat tinggi. Toko ini akan terus ramai, dan kekayaanmu akan terus mengalir. Tetapi itu datang dengan sebuah harga. Sebuah pengorbanan yang tidak bisa kamu hindari. Sumarno terjatuh ke kursinya, merasa terjebak dalam perasaan yang mengerikan. Tapi saya tidak bisa memilih antara keluarga dan kesuksesan ini, kata Sumarno dengan suara gemetar. Bagaimana saya bisa memberikan mereka? Mereka adalah segalanya bagi saya. Pria tua itu tersenyum lebar, senyuman yang menakutkan. Semua yang kamu miliki sekarang, semua yang kamu cintai, itu adalah bagian dari harga yang harus kamu bayar. Kamu memilih kesuksesan ini, dan sekarang kamu harus menebusnya. Kalau kamu ingin toko ini tetap laris, jika kamu ingin kekayaan ini terus mengalir, kamu harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Seketika, bayangan-bayangan gelap muncul di sekitar toko, membuat suasana semakin mencekam. Sumarno merasakan dadanya sesak, seolah-olah ada kekuatan yang menekan setiap tulang dan sendinya. Apa yang harus saya lakukan? Teriak Sumarno, hampir putus asa. Pria itu hanya tersenyum. Itu adalah pilihanmu. Kamu ingin sukses, tetapi apakah kamu siap membayar harganya? Sumarno merasakan seolah seluruh hidupnya terjepit dalam kebingungannya. Ia mencintai keluarganya, tetapi ia juga mencintai kesuksesan yang telah ia raih. Semakin lama ia berpikir, semakin ia merasa bahwa pilihan itu semakin sulit. Ia ingin menyerah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa. Keberhasilan ini sudah terlalu dalam mengakar dalam hidupnya. Keesokan harinya, Sumarno merasakan beban yang sangat berat di pundaknya. Meskipun toko tetap ramai dengan pembeli dan keuntungan terus mengalir, hatinya terasa kosong. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang sangat berharga yang hilang, sesuatu yang tak bisa ia ganti. Setiap kali ia melihat istrinya, Siti, ia merasa semakin tertekan, seperti ada sesuatu yang mengancam di balik wajah bahagia mereka. Saat makan malam bersama keluarganya, ia mencoba untuk tersenyum dan berbicara seperti biasa, namun hatinya penuh dengan keraguan dan ketakutan. Setiap tawa dan kebahagiaan yang mereka rasakan seolah bertambah berat baginya. Apa yang saya lakukan? Pikirnya. Apa yang akan terjadi jika saya memilih kesuksesan ini? Suatu malam setelah makan malam selesai, Sumarno pergi ke toko sendirian. Ia menatap toko yang selalu penuh dengan pembeli. Ketika ia berjalan menuju sudut yang biasa, ia letakkan batu hitam dan kain merah, hatinya semakin tertekan. Ia merasa seperti ada yang mengikatnya dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ia memandang batu hitam itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut terhadap apa yang telah ia lakukan. Toko ini laris, tapi apakah itu sebanding dengan apa yang akan saya korbankan? Pikirnya. Ia tidak tahu apakah ia siap memberikan apa yang diminta. Apakah ia siap mengorbankan kebahagiaan dan keselamatan keluarganya demi kesuksesan yang telah ia raih? Dalam kebingungannya, ia menatap batu hitam itu sekali lagi. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya, dan ia tak bisa mundur lagi. Setelah malam yang penuh kecemasan itu, Sumarno merasa hidupnya berada di persimpangan jalan yang tak terhindarkan. Hari-hari yang ia lewati pasca pertemuan dengan pria tua itu terasa seperti hidup dalam mimpi yang menakutkan. Toko bahan bangunan miliknya terus dipenuhi dengan pembeli. Namun setiap hari, setiap pelanggan yang datang semakin terasa asing. Mereka tampak seperti bayangan, dengan wajah kosong yang tak bisa ia baca. Pembeli-pembeli itu sering datang dan pergi dengan terburu-buru, seolah mereka tidak benar-benar berada di sana. Setiap kali Sumarno mengamati pelanggan yang memasuki toko, ia merasakan ada sesuatu yang aneh.
Mereka semua tampak terpesona, seolah ada kekuatan yang menarik mereka untuk membeli, meskipun tidak ada lagi interaksi yang berarti antara mereka dan dirinya. Toko itu seperti sebuah tempat yang penuh dengan energi gelap yang tidak bisa ia tangkap, namun ia bisa merasakannya. Energi yang membuatnya merasa terperangkap. Keputusan yang harus diambil semakin mendekat. Sumarno tahu bahwa ia tak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Ia merasakan penyesalan yang dalam, namun pada saat yang sama, ia merasa terjebak dalam keberhasilan yang datang dengan harga yang harus dibayar. Kehidupannya yang dulu sederhana dan penuh harapan kini dipenuhi dengan kecemasan dan ketakutan yang semakin kuat. Suatu malam, Sumarno kembali terbangun di tengah tiduran yang gelisah. Ia mendengar suara langkah kaki di toko, seperti yang pernah ia dengar sebelumnya. Dengan perasaan tertekan, ia melangkah ke toko yang sudah sepi. Di sana, di sudut yang selalu gelap, ia melihat pria tua itu lagi. Pria yang telah memberinya jalan menuju kesuksesan ini, namun juga membawa kegelapan ke dalam hidupnya. "Kenapa Anda masih mengganggu saya?" Sumarno bertanya. Suaranya bergetar. "Apa yang sebenarnya Anda inginkan dari saya?" "Saya sudah memiliki semuanya. Toko ini, kekayaan, pengakuan dari orang-orang. Apalagi yang Anda minta?" Pria tua itu menatapnya dengan senyuman yang penuh dengan arti. "Sumarno, kamu tahu apa yang harus kamu bayar. Semua yang kamu miliki sekarang, semua yang kamu raih, itu datang dengan harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa didapatkan tanpa adanya pengorbanan." Sumarno merasakan ketegangan yang luar biasa. Semakin hari semakin kuat. "Saya sudah memberikan segalanya untuk kesuksesan ini. Toko ini laris, saya punya segalanya. Apalagi yang saya harus beri?" Teriaknya hampir menangis. Pria tua itu mengangguk dengan perlahan, seperti mengerti kegelisahan yang ada dalam diri Sumarno. "Tidak, kamu belum memberikan semuanya. Toko ini, kekayaan yang kamu dapatkan, itu semua hanya bagian dari pengorbananmu. Kamu masih memiliki sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang lebih penting daripada apa yang sudah kamu berikan. Keluargamu, Sumarno, itulah yang harus kamu pilih, kesuksesan atau kebahagiaan mereka." Sumarno terdiam. Kata-kata pria itu menggetarkan hatinya. Ia tidak pernah benar-benar berpikir bahwa ia harus memilih di antara keluarga dan kesuksesan. "Tidak, saya tidak bisa memilih. Saya tidak bisa kehilangan mereka," jawab Sumarno dengan suara bergetar. Pria tua itu semakin mendekat, mata tajam menembus hati Sumarno. "Itulah yang harus kamu pikirkan. Semakin lama kamu menunda, semakin besar harga yang harus kamu bayar. Toko ini akan terus sukses dan kekayaanmu akan mengalir, tetapi keluargamu, kebahagiaan mereka akan hilang. Itu adalah harga yang harus dibayar. Jika kamu ingin semua ini tetap berjalan, kamu harus memilih." Sumarno merasakan tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ada kekuatan yang mendorongnya untuk melakukan apa yang pria tua itu katakan. Semua yang ia perjuangkan, semua yang ia idamkan, ternyata datang dengan biaya yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang berharga yang harus ia lepaskan, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan hilang begitu saja. "Apakah saya benar-benar harus memilih antara keluarga saya dan kesuksesan ini?" tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Pria tua itu hanya mengangguk. "Semua yang kamu miliki datang dengan harga yang harus dibayar, Sumarno. Ingatlah, tidak ada yang bisa memiliki segalanya tanpa mengorbankan sesuatu yang sangat berharga." Sumarno merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Ia tahu bahwa ia sedang berada di ujung jurang dan tidak ada lagi jalan mundur. Keberhasilan yang ia raih dengan penglaris itu tampaknya lebih mengikatnya pada sebuah takdir yang suram. Hatinya berat, penuh dengan penyesalan dan ketakutan. Ia mulai sadar bahwa perjanjian dengan kekuatan itu bukan hanya sekedar tentang materi, tetapi tentang harga yang harus dibayar dengan cara yang jauh lebih dalam. Dengan perasaan yang penuh dengan ketakutan, Sumarno akhirnya bersuara pelan. "Apa yang harus saya lakukan? Apa yang akan terjadi jika saya tidak memilih?" Pria itu tersenyum sinis. "Jika kamu tidak memilih, semuanya akan berakhir. Toko ini, kekayaanmu, semuanya akan hilang dalam sekejap. Keluargamu juga akan terlupakan, seolah-olah mereka tak pernah ada dalam hidupmu.
Itu adalah harga yang lebih besar dari apapun yang bisa kamu bayangkan. Sumarno merasa tubuhnya kaku. Dia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Toko yang selama ini menjadi lambang keberhasilannya kini terasa seperti belenggu yang mengikatnya. Jika ia memilih untuk melanjutkan kesuksesan ini, ia tahu bahwa ia harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga. Sesuatu yang tak bisa diganti dengan apapun. Akhirnya ia jatuh ke lutut, terisak. Saya tidak tahu apa yang harus saya pilih. Saya ingin berhasil, saya ingin memberi yang terbaik untuk keluarga saya, tapi saya takut kehilangan mereka. Teriaknya, suaranya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Pria tua itu mendekat, menepuk bahu Sumarno dengan lembut. Kamu akan tahu, Sumarno. Semua ini adalah pilihanmu. Jika kamu memilih untuk terus berjalan di jalan ini, kau akan tetap mendapatkan apa yang kau inginkan. Tapi ingat, harga yang harus kau bayar akan semakin tinggi. Tidak ada jalan yang tanpa pengorbanan. Sumarno menatap pria tua itu dengan mata yang penuh kebingungan dan kesedihan. Ia tahu bahwa kesuksesan yang ia impikan, yang begitu mudah didapatkan, tidak akan pernah memberikan kebahagiaan sejati tanpa mengorbankan bagian dari dirinya yang paling berharga. Sumarno duduk di kursi toko yang sepi pada malam itu, perasaan kebingungannya semakin dalam. Setelah pertemuan dengan pria tua itu, ia merasa jiwanya terhimpit oleh sebuah pilihan yang tidak bisa ia ubah. Keberhasilan yang datang begitu cepat dan mudah sekarang terasa seperti beban yang tak tertahankan. Semuanya yang telah ia capai, keuntungan, kelarisan toko, dan status sosial, tampaknya tidak ada artinya jika itu harus mengorbankan keluarganya dan kebahagiaannya. Di tengah kegelisahan itu, Sumarno teringat akan kata-kata pria tua tersebut. Tidak ada yang bisa memiliki segalanya tanpa mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Kata-kata itu terus menghantui pikirannya, menambah ketegangan yang ia rasakan. Apa yang bisa ia berikan sebagai harga yang pantas untuk kesuksesan ini? Dan mengapa kesuksesan yang begitu ia impikan terasa begitu kosong? Sumarno menatap pintu toko yang tertutup rapat. Kesejukan malam menyelimuti ruangan. Ia berpikir tentang keluarganya. Siti, istrinya yang setia, dan kedua anak mereka yang masih kecil. Mereka adalah segalanya baginya. Ia ingin melihat anak-anaknya tumbuh dalam kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, jauh dari kesulitan yang ia alami sebelumnya. Tetapi kesuksesan yang ia raih kini terasa seperti pertukaran yang mahal. Apa yang akan terjadi jika ia terus menjalani jalan ini? Apakah kebahagiaan keluarganya akan hilang begitu saja jika ia memilih untuk mempertahankan semua yang ia miliki? Setiap langkah yang ia ambil membawa dampak yang lebih besar, dan ia mulai merasa terperangkap dalam labirin kesuksesan yang sebenarnya adalah penjara. Di balik kesuksesan toko, ada kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan, sesuatu yang mengikatnya lebih kuat dari sekadar uang atau barang. Pada suatu malam, setelah merasa semakin tertekan, Sumarno memutuskan untuk mencari jawaban. Ia kembali pergi ke tempat yang sama, di mana ia pertama kali bertemu dengan pria tua itu. Tempat yang sepi dan penuh misteri, di ujung kota yang terlupakan, tempat yang selalu membawanya pada perasaan cemas dan takut. Ia tahu ia tidak bisa menghindar lagi. Ia harus menemui pria itu dan meminta penjelasan yang lebih jelas. Di sana, di bawah cahaya rembulan yang redup, Sumarno melihat sosok pria tua itu berdiri di tempat yang sama, seperti menunggunya. Pria itu mengenakan jubah hitam dan topi yang sama, wajahnya sulit dikenali dalam kegelapan. Namun, meski wajahnya tersembunyi, Sumarno bisa merasakan tatapan tajam yang mengarah ke arahnya. "Sumarno," kata pria tua itu, suaranya bergema, mengisi udara malam yang sepi. "Kamu datang juga. Aku tahu kamu tidak bisa melarikan diri dari takdir yang telah kamu pilih." Sumarno menatap pria itu dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Apa yang sebenarnya saya pilih? Kenapa saya merasa seperti terjebak dalam kehidupan yang saya ciptakan? Saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saya merasa seperti kehilangan semua yang saya cintai. Pria tua itu mendekat, langkahnya tenang dan pasti. Kamu tidak bisa melarikan diri dari pilihanmu, Sumarno. Ketika kamu memilih untuk mendapatkan semua yang kamu inginkan, kamu juga memilih untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Toko ini, kesuksesanmu,
Semuanya datang dengan harga yang harus dibayar. Sumarno merasakan hatinya berdebar kencang. Saya tidak mengerti. Saya tidak ingin kehilangan mereka. Saya ingin menjadi orang yang sukses, tetapi saya tidak bisa mengorbankan keluarga saya. Apa yang harus saya pilih? Pria itu berhenti beberapa langkah di depannya. Matanya menembus jauh ke dalam jiwa Sumarno. Keberhasilan dan kebahagiaan tidak bisa dipisahkan. Kamu bisa memiliki satu, tetapi tidak keduanya jika kamu terus memilih jalan ini. Toko yang ramai, kekayaan yang datang, itu bukan kebahagiaan sejati. Semua itu hanyalah ilusi. Kamu harus memilih keluargamu atau kesuksesanmu. Sumarno merasa tubuhnya goyah, hatinya terpecah. Tapi saya tidak bisa memilih. Bagaimana bisa saya memilih antara mereka dan apa yang telah saya perjuangkan selama ini? Saya sudah berjuang untuk ini semua. Pria tua itu menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. Kamu tidak memahami, Sumarno. Kebohongan terbesar yang kamu percayai adalah bahwa kamu bisa memiliki semuanya tanpa ada konsekuensi. Kamu bisa mendapatkan segala yang kamu inginkan, tetapi pada akhirnya, kamu harus melepaskan bagian dari dirimu, bagian yang sangat penting. Sumarno merasa dunia seakan berputar. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di telinganya. Kebohongan terbesar, apa maksud Anda? Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Pria tua itu menghela napas, seolah-olah siap mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Kebohongan terbesar adalah keyakinan bahwa kita bisa mengendalikan semuanya. Keberhasilan datang dengan pengorbanan, dan pengorbanan itu tidak bisa dipilih berdasarkan keinginanmu. Terkadang, kamu harus memilih antara apa yang kamu inginkan dan apa yang benar-benar kamu butuhkan. Sumarno terdiam. Kata-kata pria itu menembus hatinya. Ia mulai berpikir dengan lebih jernih. Ia menyadari bahwa selama ini ia mengejar kesuksesan tanpa mempertimbangkan dampaknya, tanpa menyadari bahwa ada bagian dari dirinya yang telah ia korbankan. Apa yang lebih penting, keluarga yang ia cintai atau kesuksesan yang telah membawa semuanya ke jalur yang gelap? Sumarno berlutut di depan pria tua itu, merasa tak mampu lagi melawan perasaan yang menggerogoti dirinya. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut kehilangan semuanya, kata Sumarno, suaranya penuh penyesalan. Pria tua itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Sumarno mendengarkan dengan seksama. Kamu harus memilih, Sumarno. Jika kamu ingin keluarga kamu tetap ada di sisimu. Jika kamu ingin hidup dengan kebahagiaan yang sejati, kamu harus melepaskan sebagian dari kesuksesanmu. Semua yang kamu miliki itu tidak akan bertahan lama jika kamu terus menggenggamnya tanpa mempertimbangkan akibatnya. Sumarno merasakan keheningan yang mendalam. Ia tahu bahwa waktu untuk membuat keputusan semakin sempit. Keberhasilan yang ia raih bukanlah segalanya. Jika ia harus memilih, ia ingin memilih jalan yang benar. Tapi, apakah ia bisa mengorbankan kesuksesan yang sudah begitu dekat? Keesokan harinya, Sumarno memutuskan untuk melakukan hal yang sangat sulit. Ia ingin meluangkan waktu untuk merenung, untuk memutuskan langkah selanjutnya dalam hidupnya. Ia berbicara dengan istrinya, Siti, tentang perasaan yang ia rasakan selama ini, tentang betapa tertekannya ia dengan beban yang tak terlihat. Siti, yang melihat perubahan dalam diri suaminya, merasa cemas, tetapi juga berusaha memberikan dukungan. Sumarno, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tanya Siti dengan lembut. Sumarno menatapnya dengan tatapan kosong, penuh kebingungan. Saya ingin kita bahagia, Siti. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk kita semua, tetapi saya merasa seolah-olah semuanya sudah terlambat. Siti meraih tangan suaminya dan menggenggamnya erat. Kamu tidak perlu memilih antara kami dan kesuksesan. Kebahagiaan itu bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup ini bersama. Sumarno tersenyum, merasakan kehangatan dari kata-kata istrinya. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang ia raih atau miliki, tetapi tentang orang-orang yang ia cintai. Saat itu, ia memutuskan untuk melepaskan kebohongan terbesar yang telah membelenggunya, keyakinan bahwa kesuksesan dan kekayaan bisa memberikan kebahagiaan sejati.
Ia tahu bahwa ia harus menempuh jalan yang lebih sulit. Tetapi jalan itu adalah satu-satunya yang akan membawanya kembali ke keluarga yang ia cintai. Jauh dari bayang-bayang kesuksesan yang gelap. Sumarno duduk di kursinya dengan pikiran yang jauh lebih jernih dibandingkan sebelumnya. Keputusan besar yang ia hadapi, meskipun terasa begitu berat, mulai terlihat lebih jelas. Meskipun toko bahan bangunannya tetap ramai dan menguntungkan, Sumarno merasa bahwa ada bagian dari dirinya yang hilang. Dan itu lebih berharga daripada seluruh kekayaan yang ia raih. Setelah percakapan dengan Siti, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang uang atau kesuksesan duniawi. Sebagai seorang suami dan ayah, kebahagiaan keluarga adalah yang paling penting. Namun, dilema yang dihadapi Sumarno tidak sesederhana itu. Keberhasilan yang ia raih dengan cara yang keliru sudah mengikatnya dalam sebuah kontrak yang sulit untuk dibatalkan. Ia mulai merasakan ketakutan yang dalam. Apakah ada cara untuk membatalkan perjanjian gelap yang telah ia buat tanpa harus kehilangan semuanya? Malam itu, Sumarno kembali terbangun dengan keringat dingin. Hatinya berdebar-debar, merasa terjepit antara dua dunia. Dunia kesuksesan yang penuh dengan kemewahan dan dunia keluarga yang sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan. Ia merasa seperti ada dua kekuatan yang menariknya ke arah yang berbeda. Jika ia terus mempertahankan tokonya yang laris, apakah ia akan kehilangan keluarga dan ketenangan batinnya? Dan jika ia memilih keluarganya, apakah ia akan kehilangan segalanya yang telah ia perjuangkan selama bertahun-tahun? Kecemasan itu semakin menguasai dirinya. Ia merasa semakin terjebak. Setiap langkah yang ia ambil menuju keputusan yang benar tampaknya dipenuhi dengan pengorbanan yang harus ia bayar. Semua yang ia raih tidak pernah gratis, dan sekarang ia merasakan beban dari semua itu. Sumarno memutuskan untuk kembali menemui pria tua itu. Ia tahu bahwa pria itu memiliki jawaban yang tidak ia mengerti sebelumnya. Pria itu adalah kunci dari semua perasaan bingung yang selama ini ia alami. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah ada jalan keluar dari perjanjian yang telah mengikatnya. Ia pergi ke tempat yang sama, sebuah sudut kota yang gelap dan terlupakan, tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan pria tua itu. Dengan langkah cepat, Sumarno mendekati tempat yang sudah dikenalnya, meskipun perasaan takut semakin menggelayuti dirinya. Saat ia tiba, ia melihat sosok pria tua itu berdiri di sudut jalan yang gelap, menunggu dengan tatapan yang tajam. "Sumarno," kata pria tua itu, suaranya berat dan dalam. "Aku tahu kamu akan datang. Kamu tak bisa lari dari takdirmu. Semua yang kamu dapatkan, semua yang kamu rasakan saat ini adalah hasil dari pilihanmu. Kamu ingin tahu bagaimana caranya membatalkan perjanjian itu, bukan?" Sumarno merasa hatinya semakin gelisah. "Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah ada cara untuk membatalkan semuanya," kata Sumarno dengan penuh harap. Pria tua itu tersenyum lebar, senyuman yang penuh dengan arti yang tak bisa dijelaskan. "Kamu tidak bisa membatalkan apa yang sudah kamu pilih, Sumarno. Perjanjian ini sudah terikat dan harga yang harus dibayar sudah ditentukan. Kamu tidak bisa kembali begitu saja." Sumarno merasakan kekosongan di dadanya. "Jadi, saya harus menerima kenyataan ini? Saya harus terus menjalani hidup seperti ini, tanpa bisa memilih jalan lain?" Pria tua itu mengangguk pelan, lalu mendekat. "Keberhasilan dan kekayaan yang kamu raih datang dengan harga yang tinggi. Jika kamu ingin membayar harga itu dengan kebahagiaanmu, kamu harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar materi. Terkadang, kamu harus memilih antara apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan. Kamu ingin melindungi keluargamu, tetapi kamu juga tahu bahwa kesuksesan ini mengikatmu dalam sebuah perjanjian yang tak bisa dihindari." Sumarno terdiam, perasaan cemas semakin mendalam. "Apa yang harus saya lakukan untuk mengubah semuanya?" tanyanya, hampir putus asa. Pria tua itu berhenti sejenak, menatap Sumarno dengan mata yang tajam dan penuh arti. "Sumarno, kesuksesan yang kamu raih tidak bisa dicabut begitu saja. Namun, jika kamu ingin mengubah hidupmu, jika kamu ingin kembali ke jalan yang benar, kamu harus melepaskan semuanya. Kamu harus membayar dengan pengorbanan yang besar." Sumarno menatap pria itu dengan penuh kebingungan. "Apa yang Anda maksud dengan pengorbanan besar?"
Tanya Sumarno, suara tercekat. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tegas. Kamu harus melepaskan toko ini, melepaskan kekayaanmu, dan kembali kepada apa yang benar-benar penting. Keluarga dan kebahagiaan. Hanya dengan melepaskan semua itu, kamu akan bisa bebas dari perjanjian ini. Namun ingatlah, ini bukanlah pilihan mudah. Kesuksesanmu akan hilang dalam sekejap, dan kamu harus siap dengan konsekuensinya. Sumarno merasa seakan dunia berputar di sekelilingnya. Ia tahu bahwa ia harus memilih antara dua jalan, dan masing-masing jalan membawa konsekuensi yang besar. Jika ia memilih untuk tetap mempertahankan tokonya, ia akan kehilangan kedamaian dan kebahagiaan keluarganya. Tetapi jika ia melepaskan semuanya, ia harus memulai dari awal, dengan segala ketidakpastian yang akan datang. Ia menatap pria tua itu dengan perasaan yang berat. Saya takut. Saya tidak tahu apakah saya siap untuk kehilangan semuanya, katanya dengan suara gemetar. Pria tua itu hanya tersenyum, senyuman yang penuh pemahaman. Semua pilihan dalam hidup ini penuh dengan risiko. Tapi ingat, kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kamu miliki, melainkan dari bagaimana kamu menghargai apa yang ada di sekitarmu. Pilihlah dengan hati yang jujur, dan kamu akan menemukan jalan yang benar. Sumarno terdiam, meresapi kata-kata itu dalam-dalam. Ia tahu bahwa saatnya untuk membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sumarno duduk di ruang belakang toko, terdiam dikelilingi oleh tumpukan uang dan keuntungan yang tak terhitung. Sementara itu, di luar toko miliknya tetap dipenuhi dengan pembeli. Namun meski semuanya tampak sempurna, Sumarno merasa ada sesuatu yang salah. Keberhasilan yang ia raih tidak memberikan kebahagiaan yang sejati. Ia merasa semakin terperangkap dalam labirin kesuksesan yang sesungguhnya adalah ilusi. Setiap kali ia mengingat percakapan dengan pria tua itu, perasaan cemasnya semakin mendalam. Saya ingin keluarga saya tetap bersama saya. Saya ingin mereka bahagia. Tetapi dengan segala kesuksesan ini, apakah saya telah membuat pilihan yang salah? Sumarno sering bergulat dengan pertanyaan itu dalam benaknya, dan jawabannya tidak pernah datang dengan mudah. Ia merasa terjebak, tidak tahu jalan keluar dari perjanjian yang telah mengikatnya. Hari demi hari berlalu, dan Sumarno terus merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Meskipun tokonya tetap laris, ia merasa hatinya kosong. Keluarganya, terutama istrinya, Siti, mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Siti sering bertanya tentang perubahan sikap Sumarno, mengapa ia begitu murung dan tertekan meski hidup mereka lebih baik dari sebelumnya. Namun, Sumarno tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, karena ia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Pada suatu malam setelah toko tutup, Sumarno kembali berkeliling di sekitar toko yang penuh dengan bayangan gelap. Ia merasa ada sesuatu yang terus mengawasinya. Suara langkah kaki yang tidak dapat ia jelaskan, bayangan yang melintas cepat, dan suara bisikan yang seolah datang dari dalam dinding-dinding toko. Ia merasa semakin takut, merasa ada yang hilang dan ada sesuatu yang lebih besar mengendalikan hidupnya. Namun, malam itu adalah malam yang berbeda. Ketika Sumarno berdiri di tengah toko, matanya tertuju pada batu hitam yang selama ini ia sembunyikan. Batu itu, yang dulu menjadi sumber dari kelarisan tokonya, kini terasa seperti sebuah kutukan yang tidak bisa ia hindari. Tiba-tiba, pintu depan toko terbuka, dan pria tua itu muncul lagi, berdiri di ambang pintu dengan senyuman yang misterius. Sumarno, kamu sudah siap untuk menghadapi konsekuensinya? Pria tua itu bertanya dengan suara berat yang menggema di ruang yang sunyi. Sumarno terkejut dan mundur selangkah, meskipun ia sudah tahu bahwa pria itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Apa yang Anda inginkan dari saya sekarang? Tanya Sumarno. Suaranya bergetar, terjebak antara rasa takut dan penyesalan. Pria tua itu melangkah masuk ke dalam toko. Matanya penuh dengan makna yang sulit dijelaskan. Kamu sudah menjalani perjanjian ini dengan harga yang tidak bisa kamu bayar dengan mudah. Semua yang kamu inginkan, Sumarno, telah datang dengan harga yang sangat tinggi. Toko ini laris, semua orang datang. Tapi apakah itu yang kamu inginkan? Apakah itu kebahagiaanmu? Sumarno merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ingin melepaskan semua,
ingin mengembalikan semuanya ke keadaan semula, tetapi ia tahu itu tidak mungkin. Saya tidak bisa terus seperti ini. Saya takut saya akan kehilangan mereka semua. Apa yang harus saya lakukan untuk membatalkan semuanya? Sumarno berkata, suaranya penuh dengan keputusasaan. Pria tua itu hanya tersenyum, seolah tahu apa yang ada di dalam hati Sumarno. Kamu ingin membatalkan semuanya? Kamu ingin melepaskan perjanjian ini? Kamu ingin menebus kebahagiaanmu yang sebenarnya? Suara pria itu semakin dalam dan menggetarkan hati Sumarno. Ya, jawab Sumarno dengan tegas. Saya ingin keluar dari kesuksesan ini. Saya ingin kembali ke kehidupan yang lebih sederhana. Saya ingin keluarga saya bahagia, dan saya ingin mereka tetap ada di samping saya. Saya tidak ingin kehilangan mereka hanya karena saya terlalu ambisius. Pria tua itu berhenti sejenak, seolah merenung. Lalu ia berkata, jika kamu benar-benar ingin melepaskan kesuksesan ini, maka kamu harus siap untuk kehilangan semuanya. Tidak hanya toko ini, tetapi juga uang yang kamu dapatkan, dan semua yang telah kamu peroleh. Pengorbanan itu harus dilakukan. Sumarno merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia tahu bahwa perjanjian ini akan berakhir dengan cara yang sangat pahit, tetapi ia merasa tidak ada lagi pilihan. Saya siap, kata Sumarno, meskipun suaranya masih penuh dengan ketakutan. Saya siap kehilangan semuanya. Pria tua itu mengangguk, lalu melangkah menuju meja tempat batu hitam itu diletakkan. Dengan hati-hati, pria tua itu mengambil batu itu dan menatapnya. Batu ini adalah simbol dari apa yang telah kamu pilih. Tanpa batu ini, tidak ada lagi kesuksesan yang bisa kamu raih. Namun, jika kamu benar-benar ingin kembali ke jalan yang benar, kamu harus melepaskan batu ini. Dan dengan itu, melepaskan semua yang telah kamu bangun. Sumarno merasa berat hati, tetapi ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia mengulurkan tangan dan berkata, ambil batu itu, ambil semuanya, dan kembalikan hidup saya. Pria tua itu mengangkat batu hitam itu tinggi-tinggi, lalu dengan gerakan yang lambat dan penuh makna, ia meletakkannya di atas lantai, tepat di tengah toko. Tiba-tiba batu itu mulai bergetar, dan dari dalamnya muncul cahaya yang sangat terang. Seolah-olah ada energi yang dilepaskan dari dalam batu itu. Sumarno menutup matanya, merasakan ketegangan yang begitu kuat. Ketika cahaya itu akhirnya mereda, pria tua itu menatap Sumarno dengan senyuman yang penuh kebijaksanaan. Sekarang kau telah memilih jalanmu. Kesuksesanmu akan hilang, tapi kebahagiaan yang sejati akan kembali dalam hidupmu. Kamu telah membayar harga yang sangat tinggi untuk ini, Sumarno, tetapi ingatlah, tidak ada kebahagiaan yang lebih berharga daripada hidup yang sederhana dan penuh cinta. Sumarno merasa sebuah beban berat yang menghilang dari pundaknya. Ia merasa lega, meskipun ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan mudah setelah ini. Ia telah kehilangan toko yang selama ini menjadi simbol kesuksesannya, namun hatinya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi terikat pada pengorbanan yang telah mengikatnya selama ini. Beberapa bulan berlalu setelah pertemuan itu. Toko bahan bangunan milik Sumarno kini kosong. Semua kekayaan yang ia peroleh telah hilang, dan toko yang dulu ramai dengan pembeli kini hanya tinggal kenangan. Namun, Sumarno merasa lebih tenang. Ia kembali ke kehidupan yang lebih sederhana bersama keluarganya. Meski tidak lagi memiliki banyak uang atau barang, ia merasa kebahagiaan yang ia rasakan jauh lebih berharga daripada yang pernah ia bayangkan. Sumarno kembali bekerja sebagai tukang, hidup bersama Siti dan anak-anak mereka dengan penuh kebahagiaan. Mereka tidak lagi memiliki kekayaan berlimpah, tetapi mereka memiliki satu sama lain. Ia mulai belajar bahwa kebahagiaan bahagia sejati tidak datang dari materi, melainkan dari cinta, kepercayaan, dan keluarga. Pada suatu sore yang tenang, Sumarno duduk bersama keluarganya di halaman rumah, menikmati secangkir teh. Ia tersenyum kepada Siti, merasa bersyukur atas semua yang mereka miliki. Meskipun dunia di luar penuh dengan kesulitan, ia merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna. Pria tua itu tidak pernah muncul lagi, dan Sumarno tahu bahwa kebijaksanaan yang ia dapatkan dari pengalaman itu akan membimbingnya sepanjang hidup. Ia akhirnya memahami bahwa hidup tidak selalu tentang kesuksesan atau apa yang kita miliki,
tetapi tentang bagaimana kita menghargai apa yang ada di sekitar kita, dan tentang bagaimana kita memilih untuk hidup dengan hati yang penuh rasa syukur.